Gua kali ini mau jajal keyboard Rapid Trigger murah lagi. Dan kali ini datang dari merek yang mungkin sebagian orang nggak suka ya. Tapi ya mau gimana ya? Gua rekomennya beli kemana, kalian belinya di mana? Batu sih. Oke, langsung aja kita bahas ini dia. Ajas Akan 680 Max. Yang bikin keyboard ini menarik tentu dari segi harga. Harga dari seri 8000 Hz polling rate-nya ini dibanderol dengan harga di 700 ribuan. Sementara untuk 1000 Hz polling rate-nya ada di 600 ribuan. Dan ini keduanya sudah Rapid Trigger tentunya. Tapi gue sih lebih rekomendasiin tentu untuk beli yang 8000 Hz polling rate. Karena selisihnya cuma dikit, nggak terlalu banyak. Dan lagi-lagi harga yang dibawa ke Indonesia ini cukup murah. Misalnya di yang 8000 Hz ya. Mereka masukin dengan harga cuma 600 ribuan. Jadi gua rasa kalau kalian merasa QC-nya jelek ya gimana ya, harganya juga lebih murah gitu. Saran gue tetap belinya lewat Maclean ya, karena dia udah garansi 1 tahun di situ dan juga pastinya QC-nya sih jatuhnya lebih aman ya. Tapi ya gimana, terserah kalian sih. Nah, untuk unit yang gue pegang ini versi 8000 Hz-nya ya. Untuk perbedaannya dengan yang 1000 Hz paling di sisi RGB sih sama warna keycaps. Yang nggak salah sih yang 1000 Hz kan clean gitu ya. Kalau yang ini dia ada tulisannya gitu. Dan yang 8000 Hz-nya sendiri juga punya 2 varian desain untuk warnanya ya. Tapi sisanya sih sama. Dengan layout 68% yang membuat bentuknya ini compact tapi tetap nyaman. Terutama buat pemula-pemula yang baru masuk ke dunia keyboard yang compact gitu, yang kecil-kecil ya. Terasa janggal paling hilangnya F-row aja. Tapi untuk row dan juga tombol-tombol taman masih ada kok. Desain depannya ini cukup sederhana. Cuma ada lampu indikator, keycaps yang udah PBT dan juga di bagian belakang ini ada anti-step dan height adjuster dengan 2 tingkat ketinggian. Lalu di sisi atasnya ini kita bisa mode port Type-C dan overall gitu aja. Desainnya simple, clean gitu. Nggak ada embel-embel gaming di sisi keyboard ini ya. Lanjut ke bagian switch-nya, karena Ajas memang ya komponen yang sering bikin switch keyboardnya semuanya sendiri. Jadi tentu dari sisi switch dia nggak bakal pakai dari brand lain ya. Namanya aja cukup unik, Magnetic Light Switch. Beras dong. Unik banget kan? Untuk sound test-nya gue rasa yang cukup soft ya, nggak kopong gitu. Kayak di mat lain masih terasa kopong, ini masih lebih padat sih rasanya. Coba kalian denger sendiri deh. Lanjut ke bagian software. Untuk Ajas Akan 680 Max ini belum web based, jadi kalian perlu download seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian ini ya. Menurut gue sih dari secara UI ini kayak ya buatan pabrik Cina gitu, nggak dimodif sama sekali ya. Ini sih terkesan cukup ribet. Apalagi kalian buat setting-setting di bagian Rapid Trigger-nya ini, wah, kepala gue sih pusing ya liatin UI yang kayak gini gitu, kayak nggak jelas, bentuknya kurang gitu lah menurut gua. Untuk secara UI memang Ajas ini kayaknya masih bisa lebih improve deh harusnya ya. Apalagi kalian lihat ini dari rilis dan juga press-nya ini dipisah sama dia, ini fitur ini tuh wah, menurut gua kacau. Ini bakal bikin bingung sama user-user baru ini gimana cara settingnya gitu. Cuma ya overall untuk settingan-settingan yang umum itu semua ada di sini. Seperti ini bagian depan ini multimedia, ini tempat atur FN setting, terus ini ada makro, terus ada like juga, kalian bisa atur RGB-nya, terus juga ya tentu bisa update software dan juga kalian bisa ngecek yang bagian share ini. Gue mau mencet pasti lama nih loadingnya ya karena gue lagi nge-lag internetnya ini. Nah pokoknya itu kalau yang pencet share itu pasti larinya ke file-file RGB yang sudah dibuat orang dan juga makro yang sudah dibuat user lain gitu yang mereka sharing di sini. Tapi yang kita pengen coba lihat lebih lanjut adalah di sisi Rapid Trigger ataupun magnetic switch-nya dia nih ya. Switch-nya di sini actuation force-nya ini dia dari 0,1 sampai 3,20 mm untuk paling tingginya buat rilisnya ya. Ini untuk mencet satu-satu ini itu bisa pencet shift atau control buat ngeblok semuanya, tapi kan harus diblok gini. Ini diblok gini ya kan, jadi ini semua kena. Lalu kalian pencet kontrol untuk tombol yang nggak kalian mau gitu. Lalu kita nyalain Rapid Trigger-nya di sini ya. Ini quick trigger namanya kok di sini ya. Kalau quick triggernya ini kita langsung bisa atur sensitivity-nya. Kalau dipisah ini dia paling rendahnya ini di 0,01. Ini udah cukup bagus nih dari segi sensitivity. Dia udah di 0,01 bukan 0,1 ya. Ini sensitivity yang cukup bagus. Jadi hitungannya dia udah ikut lah sama
tren-tren switch rapid trigger yang semakin gercep ya. Nah ini kalian juga harus atur dia ke 0,1, jadi biar si GPT-nya makin sensitif ya. Kalian bisa atur button dead zone-nya di sini. So far sih sensitif aja ya, nggak ada dead zone yang kayak bikin sampai keyboard ini nggak berasa gitu loh, kayak gak ke input gitu loh ceritanya ya kan. Surprisingly sih bagus ya dari keyboardnya, tapi memang dari UI softwarenya aja sih yang menurut gua cukup kurang di sisi itu. Sisanya sih overall kalau performance sih aman-aman aja menurut gua. Nah setelah kalian sudah lihat fitur-fitur tadi ya rapid triggernya ini, kita sekarang melipir ke bagian advanced setting nih. Nah untuk advanced setting ini biasanya adalah fitur-fitur cheating ya, seperti DKS, toggle, snap key. Sudah pernah kita jelaskan sebenarnya, DKS adalah fungsi lebih advance dari MT-nya ini. Nah untuk sisi toggle ini ya itu dimana untuk mengaktifkan sebuah tombol itu kalian harus tahan gitu ya. Kayak contohnya kalau di Valorant itu crouch ya, itu harus ditahan kan. Nah kalau kalian aktifin toggle key ini, kalian bisa akses tombol yang perlu ditahan itu cuma perlu 1 kali klik aja. Jadi itu fungsinya toggle. Nah ini yang kita cari-cari adalah fitur snap key-nya ini ya. Snap key ini kurang lebih fiturnya tuh untuk kelas key input ketika kalian pencet 2 tombol yang udah kalian set atau register seperti ini A dan D ya kan. Ini secara berbarengan. Nah karena ada N-key over di keyboard ini, jadi kalau kalian input 2 tombol A dan D ini, reaksi di in-game itu bakal diem aja, nggak ada gerakan. Nah tapi dengan fitur snap key ini dan kalian sudah input 2 tombol ini, maka last key input yang akan dijalankan. Jujur untuk settingan rapid triggernya sih gua ngerasa ini cukup ribet ketika gua udah setting 0,1 mm ya. Dan untuk mau setting kembali tombolnya ini di bagian sininya tuh ke reset semuanya gitu. Dan kalau kalian pencet juga dia nggak ke input di sini gitu. Ya jujur agak rumit ya, UI-nya ini pusing lah gua ngeliatnya nih. Kayak susah banget buat si setting gitu ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini lebih worth it dari Mad Lion terlepas masalah QC yang ada di Indonesia ya kan? Kalian boleh banget share di kolom komentar. Tapi ingat terlepas masalah QC ya. Gue Mike Payung Dudi. Bye bye.